Dia sifatnya menekan sistem imun. Kapan suatu imun itu bisa menjadi imunosupresan? Kalau ada respon di mana tingkat sistem kekebalan tubuh itu meningkat drastis. Jadi ibaratkan dia mobil, dia ini remnya, jangan ngegas terus dong. Nanti kalau ngegas terus bisa nabrak. Nah ini juga. Jadi ada respon tubuh untuk stop dulu nih, jangan terlalu tinggi. Nanti bahaya. Kalau imunitasnya terlalu tinggi, yang ada dia ngebunuh temannya sendiri, gitu ya. Atau kita sebut dengan badai sitokin. Sitokinnya terlalu banyak. Jadi dia bingung, ini bakteri virusnya udah habis, sementara jumlah mereka itu terlalu banyak, gitu. Namanya meningkat, gitu kan. Jadi dia bunuh siapa? Akhirnya dia membunuh dirinya sendiri, merusak organnya sendiri. Gitu. Makanya nggak boleh ada sistem imunitas yang terlalu kuat. Nanti dia merusak organnya sendiri. Contohnya penyakit apa? Autoimun. Autoimun, kanker. Nah, itu dia merusak dirinya sendiri. Jadi bingung dia nih, dia mau bunuh siapa? Nah, makanya jangan sampai si imunitas ini dia terlalu berlebihan di dalam tubuh. Nah, sebenarnya secara alami kita itu sudah dirancang, tubuh kita itu sudah dirancang untuk ada sistem imunostimulan dan imunosupresan alami. Dimana kalau imunostimulannya kita sebut dengan T regulator. Sel T regulator ini dia akan bersifat akan bekerja kalau imunitas lagi down. Dia akan keluarkan imunitas tubuh. Kemudian kalau terlalu banyak si regulator ini mengeluarkan sistem imunitas, maka nanti akan disupres namanya sel T suppresor. Regulator udah tunggu dulu, stop dulu, gitu ya. Dia supres, jangan terlalu banyak. Masalahnya adalah ketika terjadi suatu penyakit, salah satunya adalah autoimun, si supresornya enggak connect, enggak terhadap si regulatornya yang terus-terusan membuat imunitas. Akhirnya apa? Imunitasnya terlalu kuat, terlalu tinggi, supresornya malah yang dihancurkan sama imunitas tadi. Jadilah suatu penyakit yang kita sebut dengan autoimun. Makanya kalau misalnya si sel T supresornya nggak bekerja, kita kasih supresan dari luar. Ya, imunosupresan dari luar. Apa contohnya? Golongan kortikosteroid. Ya, apa deh contohnya? Kortikosteroid. Golongan kortikosteroid itu disebut dengan imunosupresan. Jadi ketika kita radang, kemudian ada suatu imunosupresan untuk radang, inflamasi, asma, inflamasi, alergi, bisa diberikan si imunosupresan dari luar. Karena respon-respon itu membuat si sel T regulator nggak terkendali, ngebuat imunitas tubuh. Akhirnya apa? Tubuh kita dijajah sama imunitas kita sendiri. Jadi harus kita stop pakai si kortikosteroid. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Masih keluarnya sistem imun. Ya. Kalau imunostimulan ini dia peka terhadap suatu zat asing yang masuk, maka jarang sekali kita bisa terkena penyakit. Kalau kita terkena penyakit, apapun itu jenis penyakitnya, maka ada tanda tanya terhadap imunostimulan dalam tubuh. Kalau imun kita itu peka, misal ada sel yang dia pembelahannya abnormal. Makanya kalian lihat, ada orang yang nggak ada lalat, ada orang yang nggak ada kutil, ada orang yang ada kutilnya, ada orang yang lalat. Kenapa bisa seperti itu? Yang nggak punya kutil sama lalat itu berarti imunostimulannya peka. Dia nggak kasih ruang untuk sel kanker itu hidup. Ketika masih ngebelah 10 sel, dia langsung makan. Tapi kalau misalnya imunostimulannya atau sistem imunnya masih lagi down, dia biarin aja. Makanya terbentuklah masa abnormal, kita sebut dengan kutil. Nah, siapa sih sistem imun yang berada di depan? Imunitas yang berada di depan? Fagosit. Ya, nah, fagosit. Misal, ini tubuh kita nih ada sel abnormal. Jadi tubuh kita
kita itu selalu punya sel abnormal, tapi pertumbuhannya itu dikontrol sama imunitas. Misal, ini udah nampak nih, pertumbuhannya udah nggak normal nih. Misalnya sel yang normal tuh setiap pembelahan dia menghasilkan 5 sel. Nah, ada sel yang nggak normal, kali pembelahan dia sampai puluhan gini, puluhan sel yang dihasilkan. Kalau sel fagosit kita ini peka, sensitif, dia akan bandingkan dengan sel yang normal dengan abnormal. Kalau dia sensitif, dia nggak pikir panjang lagi, nggak nunggu apa lagi, dia langsung makan ini, langsung dimakannya. Nama prosesnya fagositosis kan? Ya. Dia nggak pikir panjang, langsung dimakannya, makanya nggak terjadi kecil, nggak ada error. Tapi kalau misalnya sel fagosit ini dia lagi down, lagi lemah, atau dia nggak peka, dia biarin aja. Dia biarin sampai dia tumbuh, akhirnya apa? Jadilah masa abnormal, gitu ya. Kalau dia jinak, oke, dibiarin aja. Jadi kayak jinak nggak masalah, gitu ya. Dibiarin sama mereka. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan ini jadi ganas. Pasti dia berkembang terus kan. Dia akan mengalami angiogenesis. Dia buat pembuluh darah baru untuk apa? Untuk dia makan. Nanti dia alirkan ke pembuluh darah yang besar. Ini pembuluh darah kita, arteri. Dia buat pembuluh darah kecil. Dia terobos arteri kita. Akhirnya apa? Darah itu yang dialirkan ke tubuh juga ngalirin nutrisi ke dia juga. Akhirnya dia tumbuh besar. Makanya kalau kita potong kuda, dia lalat pasti ke darah. Orang ada pembuluh darah di situ. Ya, jadi yang kita tahu adalah ini kapan dia ganasnya. Jangan dibiarin. Kalau nampak udah masa abnormal kutu makin lama, ini kutu makin besar, gitu ya. Langsung cek, buang aja. Gitu ya. Apa kayak mata ikan tau? Nah, itu sama juga masa sel abnormal. Kenapa sel itu bisa abnormal? Ya karena tadi imunitasnya lagi down. Dia nggak sensitif terhadap itu. Jadi ketika dia udah besar, imunitas kita itu bingung gimana cara membunuhnya. Gitu. Nah, kapan itu baik dibunuh? Ketika dia lagi membelah. Imunitas kita lagi sensitif ini, dilihatnya ini kok beda sama yang normal. Udah langsung dimakan ini karena bahaya kalau dibiarin, ya. Karena orang yang terkena kanker itu imunitasnya lagi down. Ketika lagi down, kanker itu yang nyerang imunitas. Jadilah namanya autoimun. Paham ya? Benjolan gitu ya. Kayak kalian pernah merasakan benjolan di sini gitu? Ya. Itu telinga di bagian ini. Ya. Nah itu sebenarnya adalah respon kalian lagi infeksi. Ini itu jaringan limpa, di sini limpa. Nanti dia akan kempes sendiri. Kalau imunitasnya lagi bagus. Tapi kalau imunitas kita nggak lagi bagus, ini makin besar nih benjolan. Jaringan limpa itu dia rumahnya antibodi. Jadi ketika ada benjolan di daerah jaringan limpa, berarti antibodi kita lagi diserang sama bakteri. Ya. Nah, orang dulu bilang jangan ditekan-tekan, memang jangan. Nanti akan semakin besar adanya. Nah, ada suatu tindakan yang serius yang memang kalian harus tahu. Dia itu akan hilang sendiri, akan kempes sendiri dalam waktu ya seminggu atau 5 hari paling. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, nah itu bahaya. Dicek. Yang ganas namanya limfoma. Kalau dia masih jinak namanya lipoma. Nggak ada M-nya. Lipoma itu masih dia jinak ya, ada benjolan di sini namanya lipoma. Tapi kalau udah ganas jadi kanker lipoma, kanker getah bening. Nah kita anggap ini masih lipoma ya, masih benjolan. Nah ada tumor nih. Ya. Nah ketika si tumor ini, si lipoma ini ingin membelah terus menerus, maka kita harus harapkan si sel fagositnya ini jadi sensitif. Supaya apa? Mereka langsung nyaplok ini sel kankernya. Nih, ya. Enggak, mereka kasih ampun kan? Mereka sensitif nih. Makrofagnya lengket di sini, sel dendritnya lengket, monositnya lengket. Akhirnya apa? Mereka hancurkan, hilang sel. Oke. Jadi untuk meningkatkan. Jadi kalau ada saya bilang imunostimulan, berarti menstimulasi sel-sel apa aja? Sel fagosit. Ya, yang menstimulasi untuk menstimulasi sel-sel ini ya, karena sel-sel ini yang berada pada garda terdepan. Jadi ketika ada sel kanker, mereka langsung membentuk
formasi langsung menghancurkan sel kanker. Kalau mereka sensitif. Oke, kalau mereka sensitif. Kalau mereka nggak sensitif, ya udah mereka biarin aja di sel kanker makin berkembang biak. Akhirnya nanti kalau sel kanker berkembang biak jadi ganas, imunitas ini yang dihancurkan sama sel kanker. Kalau sudah imunitasnya udah dihancurkan sama sel kanker, ya sulit untuk dibunuh di sel kanker. Ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan?